Halo, perkenalkan nama saya Umi Maulani dengan NIM 2402065010004. Kali ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya dengan materi apa sih konsep dasar dan arsitektur PLC. Oke, ikuti ya kegiatan saya hari ini. Hai, perkenalkan nama saya Jane Gloria dengan NIM 2402065020008. Ikuti keseruan kami pada hari ini. Bye. Dan perkenalkan nama saya Naifa dengan NIM 2402065020006. Bagaimana nih tugasnya Bu Dian yang kemarin? Yang mana itu? Oh, yang konsep dasar arsitektur PLC. Iya, yang itu. Apa itu definisinya PLC? Definisi PLC. Saya tahu definisi PLC itu kan PLC itu programmable logic controller. Nah, PLC itu adalah perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan menjalankan fungsi-fungsi logika, sekuensial, timer, counter, dan aritmatika untuk mengendalikan mesin dan proses industri. Dan kita tahu itu manfaat PLC. Apa itu? Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses industri. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dengan mengontrol proses secara akurat. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan proses dan mengurangi kesalahan. Oh, banyak juga ya manfaatnya. Tapi saya tahu komponen utamanya PLC itu apa? Ada yang tahu? Tahu. Komponen utama PLC itu yang pertama ada unit pemrosesan pusat CPU, adalah otak dari PLC yang bertanggung jawab untuk menjalankan program kontrol. Yang kedua ada model input, berfungsi untuk menerima sinyal dari perangkat eksternal. Yang ketiga ada model output, berfungsi untuk mengirimkan sinyal kontrol dari CPU ke akumulator. Yang keempat ada unit power supply, berfungsi untuk menyediakan daya listrik yang stabil. Yang kelima memori system, memori dalam PLC terdiri dari beberapa jenis memori dengan fungsi yang berbeda. Yang keenam unit komunikasi, memungkinkan PLC untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti komputer pemrograman. Begitu. Tapi apa jenis utamanya arsitektur PLC? Arsitektur PLC jenisnya ada dua. Yang pertama arsitektur terpusat monolitik, terintegrasi dalam satu unit fisik. Arsitektur ini umumnya digunakan untuk aplikasi kecil hingga menengah dengan jumlah I atau O yang terbatas. Yang kedua ada arsitektur modular. PLC terdiri dari beberapa modul terpisah yang dapat dipasang pada rak atau backplane. Iya, betul. Tapi apa tahap pertamanya prinsip kerja PLC? Aku tahu kalau itu. Prinsip kerja PLC bekerja berdasarkan siklus operasi yang disebut scan cycle yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, input scan. Pada tahap ini PLC membaca status semua perangkat input yang terhubung ke modul input. Kedua, program action yang setelah membaca semua input, PLC menjalankan program kontrol terhubung secara berurutan dari atas ke bawah.
Kemudian yang ketiga ada output update, yang dimana setelah program selesai dieksekusi, PLC memperbarui status semua parameter output berdasarkan hasil eksekusi program. Jadi ada 3 proses kerja. Iya, ada 3 tahap utamanya. Oke. Apa saja tadi? Pertama, input-scan. Ya. Scan. Kedua, program execution. Ketiga, ketiga, output update. oke. Tapi bahasa pemrograman PLC itu apa? Bahasa pemrograman PLC ada 5. Yang pertama, ladder diagram, yang dimana adalah bahwa pemrograman PLC yang paling populer dan paling luas digunakan. Kemudian function block atau diagram, dimana bahasa pemrograman grafis. Kemudian yang ketiga, structured text adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mirip dengan Pascal atau C. Kemudian yang keempat ada Israel list, adalah bahasa pemrograman tingkat rendah mirip dengan bahasa assembly. Kemudian yang kelima, sequential function card, yang dimana digunakan untuk mendeskripsikan operasi sekunder. Pada tahukah tipenya arsitektur PLC? Iya. Oh iya, ada pada teman punah namanya Tuti, mungkin bisa jelaskan. Kita lihat dulu nah. Dan saya Astuti dengan NIM 240206500006. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini? Jadi siapa dulu minta jelaskan dulu tipenya arsitektur PLC. Oh, itu tuh PLC dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu PLC component atau mikro, itu artinya itu semua komponen yang terintegrasi dalam satu unit. Yang kedua itu PLC modular, terdiri dari rak dengan modul terpisah yang dapat diganti. Baru yang ketiga itu PLC distribut, yang artinya itu sistem distribusinya dengan modul I atau O jarak jauh. Oh iya Mumi, juga ini toh PLC punya juga aplikasi dalam industri. Biasanya ini toh PLC digunakan secara luas dalam berbagai sektor, terutama di bidang industri. Ada beberapa macam aplikasinya. Yang pertama itu industri manufaktur, fungsinya itu mengontrol mesin-mesin produksi. Yang kedua itu industri proses, contohnya itu kontrol proses kimia. Yang ketiga itu industri otomotif, contohnya itu lini perhatikan kendaraan. Yang keempat itu industri energi, contohnya itu mengontrol pembangkit listrik. Yang kelima itu transportasi, contohnya itu sistem kendali kereta api. Yang keenam itu yang terakhir ini bangunan dan fasilitas, contohnya itu sistem keamanan dan akses. Oh iya, terima kasih nah. Apa ini teman tipenya? Oke. Terima kasih Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, oke deh, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, tapi apa di keunggulannya PLC dalam industri? Kalau tidak aku tahu, buat temanku juga tuh tidak tahu. Siapa tahu ada temanmu tahu nih? Ya, aku tahu. Oh ya, saya ada temanku yang tahu itu keunggulan PLC dalam industri. Teleponkan, nah. Iya, coba bede. Iya. Ayo. Ini tanya Tommy kesimpulan nah. Oh Yudi, iya tahu juga pengen tuh. Halo, nama saya Mutiara Patenta, NIM saya 240206500009. Halo? Sarah? Jadi masih ingat kemarin itu keunggulan PLC dalam industri sama kesimpulannya ya? Masih ingat nih? Oh iyo, ini ada temanku yang tanyakan berdua. Oh iya, saya speaker lah supaya mereka dengar juga. Oke. Dengar oke.
pengerjaan sistem kontrol, real time, konvensional dengan sistem digital yang lebih fleksibilitas dan andal. Dan ada juga tuh arsitektur dasar PLC, ada terdiri dari CPU, input output, power supply, memori, dan unit komunikasi. Arsitektur ini dapat berupa tipe, terpusat, monototik, atau modular tergantung pada kebutuhan aplikasi yang dibutuhkan dalam aplikasi program PLC. Iya, itu bisa tahu aplikasinya yang materi kesimpulannya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, nak, saudara. Oke. Hai guys, jadi kameramen nakak dulu ini anak-anak. Ada di kasih Stay tune.